Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Jamaah Masjid Al-Aman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini, karena Allah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat berupa kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa hadir di masjid ini dalam rangka sholat subuh dan kajian insyaallah di dalam ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan alhamdulillah kita juga diberikan oleh Allah nikmat sehat, ya, nikmat keamanan sesuai dengan nama masjidnya Al-Aman, dan juga alhamdulillah kita insyaallah juga diberikan rizki, yaitu berupa setelah ini makan soto gitu. Dan sesungguhnya kalau kita melihat dari situ, tentu kita sebenarnya hari ini adalah orang yang kaya, karena orang yang kaya dalam pandangan Islam bukan orang yang punya banyak harta, orang yang punya banyak kendaraan mewah, rumah mewah dan sebagainya. Tetapi orang yang kaya dalam pandangan Islam itu adalah orang-orang yang, kata Nabi, ketika pada hari itu dia pertama bisa makan. Bapak Ibu bisa makan hari ini? Alhamdulillah, ya, paling enggak nanti bisa makan soto. Kemudian yang kedua, dalam keadaan sehat. Sehat semuanya Bapak Ibu? Alhamdulillah, ini berarti nikmat yang kedua. Kemudian nikmat yang ketiga itu adalah berupa keamanan. Tentu beda antara kita di sini dengan di Palestina. Hari ini kita dalam keadaan aman, ya. Alhamdulillah aman, walaupun sudah mulai panas, apalagi jelang 2024. Ya, jadi sudah semakin panas. Tetapi insya Allah di sini masih aman-aman saja, sebagaimana nama masjidnya. Jadi kalau kita pengen aman, masuk saja ke masjid, insya Allah aman gitu. Nah, tiga hal ini kata Nabi termasuk diantara tanda orang yang kaya. Jadi insya Allah kita bisa mengalahkan kekayaan dari siapa itu, James Riyadi dan sebagainya gitu ya. Tapi kita ketika seperti ini insya Allah termasuk diantara orang yang kaya. Nah, tiga kekayaan tadi apa Pak, Bu? Yang pertama adalah kita bisa makan. Yang kedua sehat, ya sehat ya. Kemudian yang ketiga adalah dalam keadaan aman. Maka ketahuilah bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang kaya. Maka insya Allah kita termasuk orang yang kaya. Kemudian yang kedua, kita termasuk mendapatkan kebaikan dari Allah dan berkah dari Allah. Kenapa? Karena kita termasuk di antara orang yang didoakan oleh Rasulullah. Dalam riwayat, dua riwayat, ada yang mengatakan orang ini bernama Sa'ad Al-Ghamidi. Dalam riwayat yang lain adalah Sa'ad bin Wada'an. Dia minta nasihat pada Rasulullah, ya Rasulullah, nasihati agar aku bisa hidup sejahtera. Karena dia memang kebetulan adalah orang yang miskin. Lalu kemudian Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku yang berpagi-pagi hari. Mungkin doanya ini untuk Sa'ad bin Wadah atau Sa'ad Al-Ghamidi. Tetapi ternyata doa itu juga bisa, atau doa itu memberikan pengaruh dan dampak bagi kita, terutama orang yang bisa dan sanggup untuk bangun pagi dan melakukan aktivitas di pagi hari dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua diantaranya adalah kita. Kalau tadi yang pertama kita adalah termasuk orang yang kaya, yang kedua kita termasuk diantara orang yang didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tentu kita ingin, ya, di dalam melakukan amal-amal soleh tersebut, kita termasuk diantara orang yang istiqomah. Karena memang ada salah seorang sahabat Nabi yang pernah bertanya pada Rasulullah agar minta diberikan satu nasihat kebaikan. Lalu Rasul hanya mengatakan kepada orang ini, qul amantu billahi tsumastaqim, atau qul amantu billahi tsumastaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah lalu kemudian istiqomah. Ya, katakanlah aku beriman kepada Allah lalu istiqomah. Kalau berbicara tentang istiqomah itu kita gampang atau nampaknya mudah, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata susah, atau dalam ini susah gampang. Nah, apa makna istiqomah di dalam pandangan Islam? Kalau istiqomah bimana istilahan, istiqomah bimana logotan, ya ini dari kata isti atau ista, di mana makna isti atau ista ini adalah usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Jadi ini makna dari isti atau ista, usaha atau keinginan untuk mewujudkan sesuatu. Sementara makna koma
bimana luqatan, yakni lurus, kemudian tegak lurus, kemudian sempurna. Lalu kemudian istiqomah bimana istilahan, dari istiqomah secara istilah yakni berusaha untuk konsisten di dalam melakukan amal kebaikan. Jadi konsisten, usaha untuk konsisten di dalam melakukan amal kebaikan. Sementara makna istiqomah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan bahwa istiqomah itu adalah menempuh jalan agama yang lurus dengan tidak berpaling ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau sudah lurus tidak mengo ke kiri atau ke kanan. Baik itu mencakup amal lahir, kemudian batin, lalu meninggalkan larangan-larangannya. Ini pengertian istiqomah menurut Ibnu Rajab Al-Hambali. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelihatannya istiqomah ini sulit atau mudah? Ya susah-susah gampang lah gitu kan. Tapi kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Rasulullah di saat itu, kedatangan seorang lelaki yang ini termasuk di antara penulis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kebetulan sebelumnya laki-laki ini sempat ngobrol sama Abu Bakar As-Siddiq. Laki-laki ini bernama Hanzalah. Suatu saat Abu Bakar As-Siddiq bertemu dengan Hanzalah. Ya Hanzalah, kaifa haluka? Wahai Hanzalah, bagaimana kabarmu? Lalu dia mengatakan bi khair, alhamdulillah. Lalu dia mengatakan, sungguh Hanzalah ini telah munafik. Hanzalah telah munafik. Hanzalah telah munafik katanya. Abu Bakar As-Siddiq heran. Loh, Hanzalah, kenapa engkau mengatakan demikian? Iya, saya mengatakan demikian karena sesungguhnya saya ini adalah seorang munafik. Mengapa? Karena ketika saya bersama Rasulullah, bersama majelis Rasulullah, maka yang aku dapati adalah ketika kami berbicara tentang surga dan neraka, sungguh saya ingat-ingat betul, dan seolah-olah surga dan neraka itu berada di hadapan saya. Tetapi ketika saya pulang kembali ke rumah, bertemu dengan istri, anak-anak, pekerjaan saya dan sebagainya, maka apa yang saya ingat ini kemudian menjadi hilang. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan demikian. Demikian pula sama, dan itu terjadi padaku. Ketika bertemu dengan Rasulullah, saya begitu ingat dengan surga neraka sampai seolah-olah di hadapan saya. Tapi begitu bertemu dengan istri, anak-anak, kemudian pekerjaan, maka apa yang kita ingat itu menjadi hilang. Sama pula mungkin barangkali kita di sini seolah-olah surga dan neraka di hadapan kita ya. Tapi begitu nanti pulang, lupa dengan apa yang sudah kita ingat di masjid ya. Saya kira ini wajar. Sehingga Hanzalah ini bersama Abu Bakar As-Siddiq datang kepada Rasulullah untuk menyampaikan hal ini. Apa jawaban Rasulullah SAW ya tentang apa yang dilakukan oleh Hanzalah dan Abu Bakar? Dan Rasulullah hanya menjawab kepada kedua sahabat ini bahwa hendaklah engkau melakukan amal itu secara kontinu. Hendaklah engkau melakukan amal itu secara kontinu, ya, secara konsisten, berkesinambungan, istimror ya. Lalu kemudian Rasul melanjutkan, sungguh ketika engkau melakukan amal yang konsisten atau kontinu itu, maka malaikat akan menyalamimu di jalan maupun di rumah. Namun wahai Hanzalah, hendaklah engkau lakukan dengan sesaat. Rasul tidak kemudian menghendaki Hanzalah ini nek sholat, misalnya sholat malam terus sholat malam. Tetapi kan ada kalanya kita mengalami kefuturan, ada kalanya kita mengalami kelemahan. Maka orang yang disebut konsisten itu tidak berarti kemudian dia sholat malam terus menerus. Tetapi ada kalanya kan dia mengalami kelelahan, dan di saat lelah itu dia tidak meninggalkan sama sekali sholat itu. Kalau yang biasanya 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, setelah itu tambah witir, karena dia suatu saat karena lelah, maka kemudian dia melakukan satu amalan yang mungkin itu menjadi kebiasaannya. Cukup 2 rakaat saja, maka itu termasuk diantara orang yang istiqomah. Termasuk ketika seseorang membaca Al-Quran yang setiap hari 1 juz, ternyata di suatu saat kita mengalami yang namanya kelemahan di dalam iman. Saya kira ini wajar ya. Al-iman yazid wa yanqus, ini wajar. Nggak ada kok orang semangat terus, pasti ada kalanya akan dia mengalami penurunan. Maka di saat dia menurun itu, maka jangan sampai atau jangan pernah dia meninggalkan Al-Quran hatta sekedar membaca 1 ayat saja. Maka selama dia tetap berinteraksi dengan Al-Quran, walaupun sehari tidak 1 juz, tetapi cukup 1 ayat saja, tetap dianggap sebagai orang yang konsisten. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bahkan ketika seseorang yang konsisten ini, orang yang konsisten atau istiqomah, sekalipun dia tidak melakukan itu
asalkan dia selalu melakukan amal secara terus-menerus, kalau seandainya dia mengalami uzur, maka Allah akan tetap memberikan pahala kepada orang tersebut. Semisal orang ini biasa sholat malam, atau semisal dia ini adalah orang yang suka membaca Quran, tetapi satu saat ada uzur, sakit, dia tidak bisa membaca, mungkin karena tidak bisa memegang, atau saat itu mungkin sakit atau apa, maka Allah akan tetap memberikan pahala kepada orang yang biasa istiqomah ini. Ini luar biasa, bahwa orang-orang yang istiqomah, dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih ketika kita membaca surat Fussilat ayat yang ke-30 ya, surat apa ini 41 ya, surat 41 ayat yang ke-30. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini diantara juga manfaatnya orang yang istiqomah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian dia istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun malaikat yang kemudian mereka berkata, ala takhafu, janganlah kalian takut, janganlah kalian khawatir, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, ya, wa abshiru, dan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kalian. Ini luar biasa balasan bagi orang-orang yang hari ini mengatakan Rabbuna Allah, Tuhan kami adalah Allah, sumastaqamu, kemudian istiqomah. Maka orang-orang yang semacam ini, pertama, tidak akan diberikan kepada mereka rasa takut atau khawatir, kemudian sedih, dan Allah akan berikan balasan kepada mereka berupa surga. Dan ini juga dikuatkan di dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-13 dan juga ayat yang ke-14. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, lalu kemudian mereka ini istiqomah, ya, istiqomah. Lalu kemudian Allah sampaikan di situ, fala khaufun alaihim walahum yahzanun, dan maka tidak ada rasa khawatir pada diri mereka dan mereka tidak bersedih hati. Dan Allah akan berikan kepada mereka ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Mereka itu adalah para penghuni surga, kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, janji-janji Allah bagi orang-orang yang istiqomah. Nah, istiqomah ini sebenarnya bisa kita lakukan walaupun tidak terlalu berat, tetapi yang penting sedikit, ya. Ahabul a'mali ila Allah Ta'ala wa muha wa in qala. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang sedikit tetapi istiqomah. Maka kita bisa belajar dari salah seorang sahabat Nabi yang terompahnya sudah terdengar di surga walaupun jasadnya masih ada di dunia. Siapa dia? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, apa keistimewaannya? Kalau merujuk dalam hadis riwayat Imam Muslim disebutkan, Bilal bin Rabah ini punya keistimewaan, yakni senantiasa sholat 2 rakaat setelah berwudu. Jadi beliau ini dalam sehari jarang kemudian batal. Kalau batal dia wudu terus, sehingga dia dalam keadaan terus bersuci. Nah, ketika dia berwudu itu membiasakan untuk melakukan sholat 2 rakaat setelah berwudu. Dan ini tidak harus bergantung pada sholat fardu. Yang penting kita wudu, kemudian masuk masjid sholat 2 rakaat. Ini keistimewaan dari Bilal bin Rabah, sehingga dari istiqomahnya dia ini Allah berikan balasan berupa surga. Yang kedua, kita masih ingat salah seorang sahabiah namanya Ummu Mihjan. Ummu Mihjan ini kata Nabi, dia termasuk di antara perempuan yang ketika ditengok Nabi ke kuburannya, kata Nabi, di kuburnya ini dia diluaskan dan diberikan cahaya yang terang kepada Ummu Mihjan. Apa sih keistimewaan dari Ummu Mihjan ini? Rupanya Ummu Mihjan ini adalah seorang sahabiah yang istiqomah untuk selalu membersihkan masjid. Jadi ibu-ibu, kalau misalnya kita konsisten membantu sekedar melihat tempat wudhu kok kotor, kita bersihkan. Atau di sekitar tempat kita, karpet kita ada yang kotor, kita ambil, dan kita konsisten walaupun kecil saja.
maka boleh jadi itu termasuk diantara amal-amal yang dilakukan sebagaimana umum ihsan, dan Allah akan memberikan balasan kepada mereka ini dengan cahaya yang terang dan diluaskan di kuburnya. Ini luar biasa. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya juga ada amalan-amalan yang barangkali mudah kita lakukan, tetapi kalau kita lakukan secara konsisten kadang-kadang ya agak berat ya. Mudah tapi agak berat. Belajar dari seorang bapak yang dia setiap Jumat, ya Jumat seperti ini, beliau pada waktu menjelang Jumatan, beliau selalu membeli pewangi pakaian. Dan pewangi pakaian ini dimasukkan ke dalam botol spray yang bisa disemprotkan, dicampur air, lalu kemudian beliau biasa menyemprotkan setelah atau biasa menyemprotkan menjelang sholat Jumat. Dan beliau semprotkan ini di setiap soft, di tempat di mana jamaah itu biasanya bersujud, disemprotkan itu. Dan yang menarik dari beliau ini ya, beliau selalu istiqomah dengan apa yang dilakukan, sedekah semampunya, sedekah sebisanya, dan memberikan rasa harum atau wangi di masjid itu, sehingga jamaah yang ketika datang ke situ merasakan bau harum di masjid itu. Dan ini terus dilakukan. Ketika saya tanya dengan bapak ini, Pak, berapa lama? Ya, saya sudah lama melakukan ini. Apa dampaknya ketika bapak melakukan seperti ini? Kata bapak ini, alhamdulillah, ibaratnya saya seorang buruh yang penghasilan kadang-kadang dapat, kadang-kadang tidak gitu. Tapi saya berusaha istiqomah dengan membeli spray itu dan saya semprotkan di situ. Dan alhamdulillah Allah memberikan keberkahan. Kebetulan dia punya anak dan ternyata berkahnya itu sampai kepada anaknya. 2 anak perempuan ini artinya berhasil semuanya. Barangkali ini di dunianya saja. Kalau di akhirat barangkali wallahu alam, mungkin Allah akan berikan dia yang lebih baik lagi. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa belajar dari seorang bapak yang seorang buruh ini mampu istiqomah dengan apa yang mampu dia lakukan, yaitu memberikan rasa wangi, bau harum di karpet itu, sehingga dia bilang, saya pengen agar jamaah ketika sholat jamaah di sini atau sholat Jumat di sini mencium bau harum dari karpet ini. Subhanallah, hal yang barangkali sepele. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu sebenarnya kita bisa mencari-cari amal apa yang bisa kita lakukan namun istiqomah, yang kira-kira tidak terlalu berat. Termasuk barangkali diantaranya adalah saya pengen istiqomah pada sholat, zikirnya saya zikir ini, itu dan sebagainya, itu bisa. Atau barangkali saya akan istiqomah ketika bertemu dengan orang, saya akan selalu menyalami orang itu. Ini bentuk istiqomah ya. Kenapa manfaatnya salaman? Maka dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah. Ini termasuk bentuk menyenangkan orang. Dan barangkali kita bisa mencari juga, saya akan istiqomah ketika bertemu dengan orang, maka saya akan berusaha untuk tersenyum pada orang itu sekalipun dia tidak membalas senyuman saya. Ya, ini juga bagian dari istiqomah. Kita bisa milah. Termasuk diantaranya adalah bentuk istiqomah. Ada seorang bapak yang dia istiqomah setiap ke masjid, maka beliau ini kadang datang agak terakhir. Dan ketika datang agak terakhir itu apa yang dilakukan bapak ini? Bapak ini kemudian selalu berusaha untuk merapikan sandal-sandal di depan masjid. Di saat jamaah sudah mulai siap-siap, dia rapikan itu, sehingga ketika jamaah pulang ditemukan sandalnya sudah tertata rapi, tinggal keluar. Hal yang sepele, tetapi barangkali itu bisa menjadi modal kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah juga termasuk barangkali di antara infak tadi. Infak yang kita miliki, infak dengan materi barangkali, mungkin 100, 200, itu kan tidak masalah, karena Allah tidak melihat banyaknya, tetapi Allah lebih melihat kepada keikhlasan kita ketika kita beramal. Dan barangkali kalau tidak bisa seperti itu, paling tidak dengan men-share informasi. Saya niatkan share informasi ini sebagai bagian dari sedekah saya, sedekah pulsa atau sedekah waktu kita. Ini juga salah satu cara bagaimana kita bisa istiqomah dengan amal-amal soleh yang barangkali bisa kita cari di sekitar kita. Nah, ma'asyiral mukminin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu agar kita bisa istiqomah ya, agar kita bisa istiqomah, maka langkah yang bisa kita lakukan itu adalah dengan pertama mengilmui. Al-ilmu qoblal qaul wal amal. Berilmu sebelum berkata dan berbuat. Dari ini disebutkan di dalam bab pertama di dalam kitabnya Imam Bukhari. Bab ilmu sebelum berkata dan berbuat itu penting. Jangan sampai kemudian ketika beramal tidak tahu ilmunya. Bahkan Nabi SAW ketika dilantik menjadi Nabi, dari mulai ketika mendapatkan ayat pertama Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai kemudian perintah untuk berdakwah itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Dan selama 5 tahun itu Nabi
mendalami ilmu-ilmu tentang apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana kita agar bisa istiqomah? Yang kedua adalah perlu kita tahu apa manfaat atau fadhailul amal, keutamaan amal. Maka hendaknya kalau kita pengen istiqomah, tentu kita perlu belajar juga apa sih manfaat dari amal yang kita lakukan. Dan ini seperti ini juga pernah disampaikan juga oleh Ustaz Khalid Basalamah barangkali ya, tentang ini. Di antara motivasi-motivasi agar kita semangat beramal itu adalah perbanyak bab yang membaca atau membahas tentang fadhilul amal. Kita sholat subuh, apa sih manfaatnya? Ketika kita berinfak, apa manfaatnya? Ketika kita melakukan amal istiqomah, apa manfaatnya? Sehingga di situ ada motivasi untuk semangat melakukan amal-amal soleh. Ya, sehingga motivasi-motivasi kebaikan inilah yang kemudian akan menjadikan kita semakin semangat. Termasuk semisal ketika kita melakukan sholat malam, apa sih manfaatnya? Kalau merujuk dalam Al-Quranul Karim, misalnya surat 17 ayat yang ke-79 sampai ke-81. Kenapa seseorang punya semangat untuk melakukan sholat malam? Barangkali dia membaca ayat ini di dalam surat 17 ayat 79 sampai 81. Ya, ini diantaranya adalah orang yang bisa melakukan sholat malam itu akan diangkat ya karirnya di tempat yang terbaik, atau artinya dia akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia akan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala tatkala dia beraktivitas. Dan kemudian yang ketiga, dia akan mendapatkan jalan keluar dari kesulitannya. Dan yang keempat, dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika melihat atau membaca tentang hal ini, maka tentu dia akan punya semangat untuk beramal, semangat untuk melakukan amal soleh. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya, dia tahu apa manfaatnya. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang kedua, yang ketiga ya ini menghadirkan pengetahuan tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak melakukan ini, apa ancamannya? Kalau kita tidak melakukan amal soleh ini, apa kira-kira efek yang terjadi pada diri kita? Oh, semisal maksiat. Wah, kalau seandainya kita melakukan maksiat, apa efeknya pada diri kita? Oh, boleh jadi akan dipersempit rezeki kita. Karena Rasulullah pernah bersabda dari Sauban radhiyallahu an, Rasulullah pernah bersabda, perbuatan dosa dan maksiat itu dapat menghalangi seseorang dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang berbuat dosa maksiat itu akan dapat menghalangi rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu diantaranya. Dan apa dampak yang lainnya? Akan membuat hatinya ini sempit, membuat hatinya ini rasanya kasat, nggak nyaman begitu. Nah, termasuk diantara ancaman-ancaman yang lainnya, ya ini misal orang yang berdakwah, orang yang menyampaikan sesuatu. Wah, hati-hati nih, saya kalau menyampaikan kebaikan sementara saya tidak melakukan, ya. Kabura maqtan ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wah, hati-hati nih. Makanya ketika orang menyampaikan kebaikan, maka dia juga punya motivasi untuk melakukan kebaikan pula. Jadi bukan istilahnya bisa mengatakan tapi dia tidak melakukannya. Jargoni ya Pak ya. Iso ujar ning ra iso nglakoni, iso ngomong ning ra iso nglakoni. Nah, ini kan banyak orang yang ketoke ngomong muluk-muluk ning ngarep ning begitu ning mburi ribut dhewe. Ngomong tentang keharmonisan rumah tangga ning omah dilale malah ribut wae karo bojone. Nah, ketoke ngomong muluk-muluk tentang sedekah ternyata dijaluki medit pelit ya, ben kikir alias medit gitu kan. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, yang terakhir, agar kita istiqomah itu adalah berusaha untuk senantiasa memohon kepada Allah dengan berdoa. Karena doa silahul mukmin. Kita itu hanya bisa berusaha, tetapi urusan itu kembali kepada Allah, ya. Makanya ada di antara doa agar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam istiqomah kita. Di dalam hadis riwayat Muslim disebutkan di antara doanya adalah Allahumma musharrifal qulub sharif qulubana ala taatik. Ini doa yang pertama, agar kita dijaga oleh Allah untuk bisa terus istiqomah. Atau dalam riwayat yang lain disebutkan ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa taatik. Wahai yang membolak-balikkan hati, ya, teguhkanlah aku atau kami kepada agamamu dan taat kepadamu. Ini diantaranya agar kita bisa taat kepada Allah. Karena memang tidak ada jaminan bahwa kita hari ini bisa soleh, bisa baik, bisa di masjid
kemudian sampai akhir hayat, kemudian bisa istiqomah. Dan barangkali pernah saya sampaikan tentang kisah seorang laki-laki yang dulu pernah berhijrah bersama Nabi, dan dia satu angkatan dengan Abu Hurairah, yang dia sangat soleh dan dia punya banyak pengikut. Bahkan ketika pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ketika dia diminta untuk mengubah Musalamah Al-Kadzab agar dia kembali kepada Islam, tetapi justru si laki-laki ini mengikuti Musalamah. Dan ketika dia mengatakan, ketika ditanya oleh orang, ya Rajal bin Unfu'ah, apakah engkau percaya dengan Musalamah Al-Kadzab? Ketika dia mengatakan, ya saya percaya dengan Musalamah ini, maka kemudian langsung sekitar 52.000 orang pengikutnya itu masuk mengikuti dia. Nah, lelaki ini bernama Rajal bin Unfu'ah, orang yang berhijrah bersama Nabi, orang yang ngaji bersama Nabi, ada sekitar 9 orang, salah satu diantaranya dia dan Abu Hurairah satu level. Karena satu Rasul pernah mengatakan, kelak ada di antara kalian yang gigi gerahmnya sebesar bukit Uhud. Abu Hurairah sempat heran, ini siapa orang ini kira-kira ya? Dia sempat mengatakan, oh barangkali aku. Ternyata tidak, ternyata orang ini adalah Rajal bin Unfu'ah yang kelak pada hari kiamat dia gigi gerahmnya sebesar bukit Uhud. Kenapa? Karena justru dulu pernah berhijrah bersama Nabi, ngaji bersama Nabi seperti ini, bermajelis bersama Nabi, tetapi pada akhirnya justru dia menjadi orang yang murtad karena lebih menyukai dengan harta dan tahta. Ini kisah Rajal bin Unfu'ah. Makanya kita sering-sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya, agar kita dijaga oleh Allah, agar kita istiqomah dengan hidayah Allah ini, agar kita terus bisa beramal soleh, ya, beramal kebaikan dan istiqomah walaupun sedikit. Maka setelah ini nanti bisa kita cari amal-amal apa yang bisa kita lakukan, yang ini kelak bisa mengantarkan kita kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Apakah seperti Bilal bin Rabah, apakah seperti Rajal, apakah seperti Ummu Mihjan yang selalu membersihkan masjid tanpa disuruh oleh takmirnya atau DKM-nya, atau barangkali seperti bapak seorang buruh yang selalu menyemprotkan minyak wangi atau pewangi pakaian di sof-sof masjid itu, atau seperti bapak-bapak yang setiap menjelang sholat dia selalu merapikan sandal agar jamaah merasa nyaman ketika keluar dari masjid itu. Barangkali kita bisa memilih nanti mikir-mikir amal apa yang bisa saya lakukan, ya, sehingga barangkali yang sedikit ini bisa menjadi salah satu syarat saya atau bekal saya untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian diantara yang dapat kami sampaikan yang terkait dengan istiqomah di dalam beramal, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang istiqomah dengan amal-amal kita. Semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala khalidina fiha abada, selama-lamanya insyaallah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alafu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.